Oleh sebab itu, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dibutuhkan smart execution, smart leadership, strong leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relasi antara pemerintah dengan masyarakat, dengan para akademisi merupakan suatu hal yang serta-merta harus diperhatikan di bangsa ini. Najwa Shihab mengungkapkan bahwasanya usia Indonesia memang belum sampai 1 abad lamanya. Namun, Indonesia ini adalah merupakan negara yang hebat, yang mampu lebih unggul dari beberapa negara yang kurang berhasil dalam bidang pencetusan pendidikan anak bangsa. Ada Ki Hajar Dewantara, Raden Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan pencetus pendidikan di Indonesia. Berlarut-laun lamanya tata kelola budaya literasi dan para tenaga pendidik di Indonesia berkembang pesat dengan dibuktikan adanya manusia akademika yang mampu mewujudkan dan membawa bangsa ini menjadi lebih tangguh dan lebih kuat. Dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 dengan membangun visi Indonesia Emas 2045, upaya lebih kreatif, inspiratif, dan inovatif dalam upaya mendesain pembelajaran yang lebih bermutu. Karena kita tahu bahwasanya pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer keilmuan saja, namun ada karakter yang harus dibangun di dalamnya. Dengan adanya keseimbangan antara akademik dengan karakter dianggap mampu mewujudkan pendidikan yang lebih signifikan. Namun sayangnya, terdapat problematika krusial terkait keberhasilan Iqra atau literasi kaum terdidik yang miris diragukan dan adanya kesejahteraan guru honorer yang sangat dipertanyakan di bangsa ini. Lantas, bagaimana dengan adanya kasus demikian dan kebijakan pemerintah terkait dengan permasalahan ini? Mari kita bahas. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS dan UNESCO, tingkat literasi di Indonesia telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tingkat literasi orang dewasa usia 15 tahun ke atas telah mencapai sekitar 95%. Namun, masih terdapat kesenjangan literasi antara di daerah perkotaan dan pedesaan serta antar provinsi. Kemudian, rendahnya budaya membaca di kalangan masyarakat Indonesia juga menjadi hambatan. Banyak orang lebih memilih hiburan lain seperti televisi dan media sosial dibandingkan dengan membaca buku. Literasi yang baik bukan hanya kunci untuk pendidikan yang lebih baik, tetapi juga untuk fondasi kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Beberapa solusi dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal peningkatan atau pengembangan literasi pada siswa. Yang pertama, Gerakan Literasi Nasional atau GLN. Pemerintah meluncurkan melalui Kemendikbudristek yang program ini yang dinamakan GLN yang mewajibkan siswa membaca buku non-pelajaran selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dikarenakan untuk memotivasi siswa agar menjadi gemar membaca. Digitalisasi perpustakaan sekolah. Pemerintah melakukan bantuan seperti pemberian buku kepada siswa dan perbaikan fasilitas perpustakaan melalui program bantuan operasional perpustakaan. Yang terakhir, pojok literasi sekolah. Pemerintah mendorong sekolah untuk membuat pojok-pojok buku literasi di lingkungan sekolah, dikarenakan untuk menumbuhkan minat siswa dalam membaca. Upaya-upaya ini dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan peningkatan literasi siswa di seluruh Indonesia. Pernyataan saat ini, bagaimana sih kondisi guru honorer saat ini? Melihat secara langsung di lapangan bahwa relatif dari guru honorer itu memiliki gaji sekitar 400-600 ribu saja per bulannya, dan itu masih dalam tingkat yang rendah bagi seorang guru. Problematika yang muncul saat ini tidak hanya sebatas jumlah gaji minimum bagi seorang guru honorer, akan tetapi ada masalah lain, yaitu kurangnya manajemen pengelolaan sumber daya guru.
kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi guru, sehingga kurangnya ilmu yang diberikan kepada muridnya. Ada beberapa solusi yang diberikan pemerintah terhadap gaji rendah yang dialami oleh guru honorer. Yang pertama itu tunjangan pendidikan agar guru honorer mendapatkan gaji yang lebih baik. Nah, untuk yang kedua itu yaitu memberikan tunjangan kesejahteraan seperti dana kesehatan, dana pensiun ya, agar nanti kehidupan guru honorer itu bisa lebih baik, lebih merdeka. Dalam mengambil tindakan-tindakan ini, pemerintah sudah berhasil membuktikan bahwa pemerintah sudah bisa mengatasi gaji rendah terhadap guru honorer dan membuktikan dan membuat sistematika pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Jadi, peran public relation dalam mengatasi kurangnya literasi. Yang pertama, sebagai komunikasi dan informasi. Public relation bertugas menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang literasi. Hal ini termasuk kampanye dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membaca dan menulis, serta menginformasikan program-program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Kedua, sebagai penguatan kolaborasi antar pihak, public relation dapat membantu menjalin kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan media massa untuk bersama-sama mempromosikan literasi. Dengan adanya sinergi ini, upaya meningkatkan literasi akan menjadi lebih efektif dan menjangkau lebih banyak orang. Peran public relation dalam mengatasi kurangnya kesejahteraan guru honorer. Yang pertama, membangun citra positif. Public relation bekerja untuk membangun citra positif bagi profesi guru honorer, menekankan pentingnya peran mereka dalam sistem pendidikan. Dengan meningkatkan penghargaan terhadap guru honorer, pemerintah dapat memperkuat argumen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kedua, menyediakan forum untuk dialog. Public relation dapat memfasilitasi forum-forum dialog antara pemerintah, guru honorer, dan masyarakat untuk membahas isu-isu terkait kesejahteraan guru. Hal ini dapat membantu menciptakan ruang bagi diskusi konstruktif yang dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Salah satu peran dan fungsi dari public relation adalah menjadi fasilitator komunikasi dan juga problem solving. Dalam hal ini, kami membuat video dengan mengambil opsi government relation dengan memperkenalkan salah satu program terbaru dari pemerintah Republik Indonesia, yaitu Indonesia Emas tahun 2045. Dalam hal ini, kami sebagai fasilitator komunikasi bertugas mensosialisasikan kepada halayak umum, kepada masyarakat Indonesia tentang apa yang dimaksud dengan Indonesia Emas tahun 2045, tujuannya apa, bagaimana implementasinya, dan juga tantangan serta hasil atau goals yang akan dicapai ketika kita mencapai tujuan daripada program tersebut. Tapi teman-teman, sebagai disclaimer, kami membahas di ranah pendidikan. Oleh karena itu, di problem solving yang akan kami bahas kali ini, tadi juga saya jelaskan di video di depan, baik pengertian dan juga tantangannya. Ada dua yang kami highlight. Yang pertama adalah tentang literasi, dan yang kedua adalah tentang hal yang sedang dibicarakan secara masif ya, tentang gaji guru honorer atau pendapatan atau timbal balik dari negara kepada guru honorer yang masih rendah. Tentu saja teman-teman, ini menjadi penting karena bagaimanapun literasi akan mempengaruhi kualitas SDM di bangsa tersebut. Kemudian bagaimana kualitas pendapatan atau pendapatan guru yang rendah itu menjadi salah satu tolak ukur ya, karena ketika mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka mereka akan sulit untuk berkembang, kan seperti itu. Jadi di sini peran kami sebagai public officer adalah menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat, bagaimana kemudian kita menjadi jalan tengah supaya ada solusi. Makanya kami tadi juga menyertakan solusi-solusi yang telah diberikan oleh pemerintah, baik untuk mengatasi literasi maupun untuk mengatasi gaji guru honorer yang masih rendah. Karena sinergitas para pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, itu sangat-sangat diperlukan untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian teman-teman, yang perlu kita tahu adalah memang program pemerintah tidak selalu berjalan dengan baik.
Tapi bukan berarti kita harus menghakimi bahwa program tersebut adalah program yang gagal. Biar bagaimanapun kita juga harus introspeksi bagaimana kita bisa memajukan Indonesia bersama, bukan malah mencaci maki dan sebagainya macam. Jadi kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan di video kami. Disclaimer lagi teman-teman bahwasanya topik yang kami pilih ini memang mungkin kebanyakan orang tidak terlalu suka ya. Oleh karena itu mungkin ini hanya menarik untuk sedikit pihak saja. Dan kami mohon maaf kalau bila ada kesalahan, kurang lebihnya kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi tersebut memerlukan Data badan, Gak apa-apa, terus aja. berapa fungsi dan tar dulu. daya guru, kurangnya pelatihan, dan